We made a deal with Indonesia. I spoke to their real... Dengan kasih tahu Presiden Trump karena Presiden Trump sedang merayakan kesepakatan sukses ini. Presiden Prabowo menjalankan diplomasi lunak tetapi penuh perhitungan. Meskipun terlihat seolah-olah mengalah terhadap gaya konfrontatif Trump yang merupakan adalah proyeksi dari dominansi yang dikira tepat, namun sebenarnya Indonesia tetap memegang kendali dan memperoleh keuntungan yang justru lebih besar. Berikut 5 poin yang menjelaskan mengapa Indonesia justru berada di atas angin dari hasil kesepakatan yang terbaru ini. Yang pertama adalah Trump sebenarnya kehilangan 500 miliar dari ekspor energi AS ke Indonesia. Meskipun Amerika Serikat mengekspor produk energi Indonesia senilai 15 miliar US dollar, angka ini justru lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 yang justru mencapai 15,5 miliar US dollar. Dengan kata lain, meskipun nilainya besar, nilai kontraknya stagnan atau justru menurun. Bukannya peningkatan ekspor yang membanggakan seperti yang diklaim oleh Presiden Trump. Yang kedua adalah janji transaksi Boeing 777 itu adalah sebenarnya warisan Biden yang terbengkalai. Jadi kesempatan dan kesepakatan pembelian 50 unit pesawat Boeing 777 bukanlah prestasi baru milik Trump, justru merupakan sebuah lanjutan dari kesepakatan era Joe Biden yang sempat mandek gara-gara persoalan bilateral dan perdagangan. Jadi sebenarnya dalam hal ini Trump hanya menghidupkan kembali deal yang lama, bukan membuat sebuah terobosan baru. Yang ketiga adalah penurunan tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat bukanlah beban Indonesia dan juga bukanlah beban dari pemerintah Amerika Serikat, melainkan justru merupakan beban dari rakyat Amerika Serikat sendiri. Jadi konsumen Amerika yang akan merasakan dampaknya karena ketika sebuah barang terkena tarif, maka pasar akan menaikkan harga barang, akan melakukan markup dan upsell terhadap harga suatu produk agar dapat menutupi tarif tersebut. Dalam hal ini tarif yang besar, yaitu tarif sebesar 19%. Jadi warga Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas tarif ini yang terbebani dan justru harus membeli produk Indonesia dengan harga lebih mahal. Sementara pemerintah Indonesia sebenarnya tak mengeluarkan dana apapun untuk subsidi atau penyesuaian harga dari Amerika Serikat. Yang keempat, kesepakatan di mana produk AS masuk ke dalam Indonesia tanpa bea masuk itu menguntungkan bagi Indonesia. Kenapa? Karena ketika AS bisa mengakses pasar Indonesia secara bebas dengan nol tarif impor untuk berbagai produk mereka seperti misalnya teknologi pertanian dan medis, mesin industri, peralatan militer dan digital, ini itu akan mempermudah akses dalam segi apa? Yang pertama adalah dalam segi kecepatan, karena aksesnya lebih mudah jadi pasti lebih cepat. Lalu lebih mudah dalam segi harga, yang artinya karena tarifnya nol, maka harganya akan lebih murah juga. Dengan kata lain, kebijakan produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tanpa bea masuk itu menguntungkan bagi Indonesia karena mempermudah dan mempercepat akses kita terhadap kebutuhan akan produk-produk tersebut yang akan berkontribusi pada modernisasi dalam aspek teknologi dalam negeri, kesehatan, pangan, energi, dan militer. Terakhir, manfaat terbesar dari kesepakatan ini yaitu adalah kebijakan hilirisasi Indonesia tidak lagi diblokade oleh Amerika Serikat. Kesepakatan ini secara diam-diam menunjukkan bahwa Amerika Serikat tak lagi menekan kebijakan hilirisasi Indonesia. Produk seperti nikel, tembaga, dan hasil smelter dari Indonesia kini bebas masuk ke pasar Amerika Serikat dan membuka nilai ekspor sebesar ratusan triliun rupiah. Bahkan, Prabowo berhasil mengamankan pasar ekspor strategis untuk hasil tambang nasional, yaitu sebuah capaian penting yang tidak dilulukan di media barat. Maka kesimpulannya adalah, dari luar ini tampak seperti sebuah kemenangan Trump. Tapi di balik sorotan tersebut, Indonesia justru sebenarnya memegang kendali. Yang pertama, Amerika mendapat pasar, tapi rakyatnya justru harus membayar lebih. Yang kedua, Indonesia membayar barang impor, tapi mendapat akses yang lebih mudah
lebih terjangkau, dan lebih cepat ke teknologi dan sumber daya Amerika Serikat dan pasar ekspornya. Yang ketiga, yaitu impor energi dan pertanian yang lebih murah, plus tetap terjaga surplus neraca perdagangannya. Yang keempat, yaitu produk hilirisasi seperti nikel dan tembaga, kini berhasil menembus pasar Amerika Serikat. Yang tak kalah penting adalah ketika Presiden Trump pamer deal lama, Presiden Prabowo justru eksekusi deal yang cerdas. Gimana menurut teman-teman semua?